Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceva Yunita Salsabila, NIM 2024-327. Di sini saya akan menceritakan mengenai praktik baik dalam rangka ujian akhir semester perspektif sosiokultural. Yang pertama ada scaffolding. Scaffolding adalah sebuah strategi dalam pengajaran yang bertujuan untuk memberikan dukungan sementara kepada siswa dalam proses belajar, sehingga mereka dapat mencapai pemahaman dan keterampilan yang lebih tinggi. Metode ini diilustrasikan seperti konstruksi bangunan, di mana scaffolding atau perancah digunakan untuk mendukung pekerja bangunan sampai bangunan tersebut mampu berdiri sendiri tanpa bantuan. Zone of Proximal Development atau ZPD. Konsep ini diperkenalkan oleh psikolog Soviet bernama Lev Vygotsky. ZPD mengacu pada jarak antara apa yang bisa dilakukan seorang anak secara mandiri dengan apa yang bisa mereka capai dengan bantuan dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih terampil. Dalam ZPD, pembelajaran terjadi paling efektif karena anak-anak dapat mencapai potensi maksimal mereka dengan bantuan. Konsep ini menekankan pentingnya dukungan eksternal dalam proses belajar, di mana guru, orang tua, atau teman sebaya memainkan peran kunci sebagai fasilitator. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Intervensi yang terkait dengan penerapan scaffolding pada zona perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development melibatkan berbagai strategi untuk memberikan dukungan yang tepat kepada siswa agar mereka dapat mencapai pemahaman dan keterampilan yang lebih tinggi. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dilaksanakan di kelas 5 SD 2 Jatiwetan. Materi yang digunakan yaitu IPAS dengan topik rantai makanan. Model pembelajaran yang digunakan adalah project based learning, di mana peserta didik diminta untuk membuat bagan rantai makanan. Langkah-langkah praktik pembelajaran scaffolding. Pada kegiatan awal berupa pendahuluan, diawali dengan pertanyaan pemantik untuk mengetahui kesiapan peserta didik dan juga pemahaman awal yang mereka miliki. Kegiatan diawali dengan menampilkan lagu rantai makanan. Setelah itu, guru memberikan bantuan berupa demonstrasi materi kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan inti permulaan, guru melakukan orientasi permasalahan pada media digital berupa proyektor dengan menyeratkan tujuan pembelajaran pada materi yang akan diajarkan. Pembagian kelompok untuk berdiskusi serta menyelesaikan proyek yang diberikan diatur sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Selanjutnya, setiap kelompok siswa diberi lembar kerja peserta didik dan diminta untuk meneliti ekosistem yang berbeda, mengumpulkan informasi tentang organisme yang hidup di sana, dan menyusun rantai makanan yang menunjukkan aliran energi. Guru memberikan bahan-bahan seperti karton, kertas, pensil warna, dan alat bantu visual lainnya untuk membantu siswa membuat model yang kreatif dan informatif. Selama proses pembuatan proyek,
guru terus mengamati dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Misalnya, jika siswa mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi peran organisme tertentu dalam sebuah rantai makanan, maka guru memberikan penjelasan tambahan dan contoh yang relevan. Selain itu, guru juga memfasilitasi diskusi kelompok di mana siswa dapat berbagi temuan mereka dan memberikan umpan balik satu sama lain. Setelah proyek selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Siswa diberi kesempatan untuk menjelaskan model rantai makanan yang mereka buat, serta menjawab pertanyaan dari teman-teman dan guru. Presentasi ini tidak hanya membantu siswa dalam memperdalam pemahaman mereka tentang rantai makanan, tetapi juga melatih keterampilan komunikasi dan presentasi mereka. Pada tahapan yang terakhir, guru melakukan penilaian formatif sepanjang proyek dengan mengevaluasi kontribusi individu dan kelompok, pemahaman konsep rantai makanan, serta kreativitas dan akurasi model yang dibuat. Setelah semua presentasi selesai, guru mengadakan sesi refleksi, di mana siswa menulis refleksi pribadi tentang apa yang mereka pelajari, tantangan yang mereka hadapi, dan bagaimana mereka mengatasinya. Hasil yang dicapai melalui penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development, di mana setelah penerapan scaffolding dalam zona perkembangan proksimal atau ZPD, hasil yang didapat adalah yang pertama, adanya peningkatan pemahaman konsep. Yang kedua, terdapat pengembangan keterampilan belajar mandiri pada peserta didik. Yang ketiga, adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Yang keempat, adanya peningkatan keterlibatan dan partisipasi siswa. Yang kelima, terdapat pengembangan keterampilan sosial dan kerjasama. Yang keenam, adanya umpan balik yang konstruktif dari guru. Yang ketujuh, terdapat peningkatan hasil belajar peserta didik. Nah, begitulah salah satu pengalaman penggunaan scaffolding dalam pendekatan Zone of Proximal Development atau ZPD di SD 2 Jatiwatan, tepatnya ada di kelas 5 dengan materi IPAS dengan topik rantai makanan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa kembali dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.